Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Halo seluruh dunia, halo seluruh dunia, halo seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 25 Desember 2022. Selamat Natal buat umat Yesus. Umat Yesus itu Katolik, Kristen, dan Ortodok. Kenapa saya sebut dengan umat Yesus buat Natal? Karena kalau saya tidak kasih kata keterangan tambahan, itu ada yang baper. Oh, Natal haram. Oke, kalau misal kata buat Anda haram, tapi buat kami tidak haram. Makanya kami akan memberi kata keterangan selamat Natal buat umat Yesus, yaitu umat Katolik, umat Kristen, dan umat Ortodok. Biar tidak ada yang baper-baperan. Oke, selamat Natal ya. Hari ini kita backgroundnya itu ya TV ya. TV Samsung ini dikasih sama bos besar ya. Bos udah bosen, dia kasih Samsung TV besar. Oke, ini nomor handphone saya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya 087873406915. YouTube-nya Hadi Siantar. Facebooknya Wang Segito, Instagramnya Mekar_Prangko_Kuno. Oke, hari ini judul videonya adalah Indonesia Kaya Raya. Wow, Indonesia Kaya Raya mantap, Indonesia Kaya Raya. Kita tahu bahwa pemilu sebentar lagi akan diadakan pemilihan untuk calon anggota DPRD daerah maupun DPR pusat yang disebut dengan Pileg, pemilihan legislatif, dan Pilpres, pemilihan presiden di 2024. Pemilu Indonesia itu adalah pemilu yang sangat diamati oleh seluruh dunia. Kok bisa begitu? Karena siapapun presidennya itu akan berdampak ekonomi kepada bukan cuma Indonesia saja, tapi berdampak ekonomi kepada seluruh kawasan dunia, atau yang lebih fokus lagi kawasan benua Asia. Karena kenapa? Karena Indonesia itu adalah sumber mineral dan energi, seperti kayak minyak bumi, gas alam, nikel, besi, bauksit, perak, emas, bahan uranium. Wow, iya, Indonesia baru meresmikan penambangan uranium ya. Mantap. Oke. Indonesia itu sangat kaya raya. Sekali lagi, Indonesia itu potensinya sangat kaya raya. Saya ingat waktu itu bukan presiden, capres calon presiden Indonesia yang tahun 2019 itu Pak Prabowo itu dulu kampanye bahwa Indonesia harus hati-hati. Karena kenapa? Walaupun ini buku fiksi ilmiah ya. Di buku fiksi ilmiah itu ditulis bahwa Indonesia akan bubar. Memang kita mesti hati-hati. Karena kenapa? Karena di dunia ini ada dua kekuatan besar, kekuatan non-blok dan kekuatan bukan non-blok. Kekuatan non-blok itu seperti di dalamnya Indonesia, negara-negara Asia Tenggara. Kalau yang bukan non-blok itu seperti kayak Rusia, Amerika, dan lain-lain. Sejatinya Amerika dan Rusia itu tidak musuhan, mereka tuh sahabatan. Kelihatan musuhan itu cuma di permukaan saja. Sebenarnya mereka tuh sahabatan. Percaya di omongan saya. Oke. Kalau menurut saya, kalau menurut saya lebih baik Indonesia fokus di bidang minyak bumi saja. Kalau untuk tambang-tambang yang lainnya itu lebih baik dikasih ke swasta yang mengelola. Dalam arti gini loh, biar pemerintah tidak ikut campur kayak nikel, bauksit, besi, dan lain-lainnya. Karena kenapa? Kalau Indonesia terlalu ikut campur, yang saya khawatirkan, mereka kekuatan besar itu akan mengobok-obok Indonesia.
Memang saat ini mereka sudah mengobok-obok di Indonesia, dalam hal ini di daerah Papua. Mereka memberi senjata, memberi dana, lalu dananya ini dipakai buat beli senjata yang buat kelompok KKB itu, kelompok kekerasan bersenjata di Papua. Dan mereka juga mulai mengobok-obok Indonesia buat, memang sih saat ini belum ada, tapi saya yakin tahun mulai kampanye itu akan demo besar-besaran. Ini kita harus hati-hati dalam hal ini Pak Presiden Jokowi. Saya bukannya kadrun ya. Saya ini adalah pendukung Presiden Pak Jokowi sampai akhir jabatan Pak Presiden Jokowi di tanggal 20 Oktober 2024. Kita mesti hati-hati ya Indonesia, karena kenapa? Indonesia salah sedikit aja atau menyinggung merampas mainannya kekuatan besar atau mengusik-usik mainan kelompok besar itu kayak Rusia, kayak Amerika Serikat. Indonesia, saya takut Indonesia diobok-obok lebih dalam lagi. Sebenarnya saya takut. Makanya saran saya Indonesia lebih fokus saja minyak bumi dan gas alam. Kalau kayak bauksit, nikel, biarkan swasta yang mengurusnya. Jangan terlalu ikut campur. Karena kalau takut terlalu campur, jujur saya ngeri. Iya, jujur saya ngeri, karena jangan bilang saya tidak nasionalis ya, justru saya nasionalis. Indonesia harus belajar seperti kayak Saddam Hussein. Saddam Hussein begitu kuat, tapi ketika Saddam Hussein berbenturan dengan kekuatan barat, yaitu Amerika, habis ada yang diobok-obok. Terus Gaddafi juga gitu, habis dijatuhkan. Walaupun saya yakin Pak Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena sistem politik Indonesia adalah sistem yang kuat. Tapi yang saya takutkan setelah Pak Jokowi, nah itu yang akan diobok-obok, itu yang saya takutkan. Kan Pak Jokowi berkuasa cuma sampai tanggal 20 Oktober 2024. Tanggal 21 Oktober 2024 bukan Pak Jokowi lagi yang jadi presiden. Orang lain. Itu yang saya takutkan sebenarnya. Kalau zaman Pak Jokowi sih saya nggak takut, karena Pak Jokowi itu memang powerful. Pak Jokowi pandai memanage Indonesia, memanajerial Indonesia. Oke, saran saya Indonesia fokus minyak bumi saja. Saran saya semoga karena juga Indonesia ada cadangan yang potensi yang belum digarap. Hasil terawang saya itu ada 500.000 titik letak potensi cadangan sumber minyak bumi yang belum digarap. Ayo Indonesia garap. Tuhan yang Maha Baik memberi saya kemampuan untuk mendeteksi letak potensi sumber minyak bumi. Ayo, saya buka kesempatan buat negara Indonesia, buat swasta Indonesia, buat negara asing atau swasta asing untuk pakai jasa saya. Ayo hubungin saya ya. 0878 kirim pesan aja ya WhatsApp-nya. Saya ulang ya. 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya. Kirim pesan aja ya. 087873406915. Tuhan yang Maha Baik memberi saya kemampuan menterawang letak potensi sumber minyak bumi. Saya yakin, ini bukan mau sombong ya, jika Anda tanpa saya, Anda deteksi letak sumber minyak bumi pakai alat-alat canggih tanpa libatkan saya yakin hasil akan jong. Kenapa? Sumber minyak bumi yang Indonesia itu ditutup oleh kekuatan gaib. Karena kenapa? Buktikan saja. Karena kenapa? Indonesia sudah merdeka sudah hampir 80 tahun ya, 78 ya. Ya udah mendekati 80 tahun. Indonesia kilang minyak buminya ada berapa sih? Paling di bawah 1000 kilang minyak bumi. Kok bisa sedikit? Karena Indonesia itu sumber minyak buminya itu yang di lautan itu ditutup sama kekuatan gaib. Ada hal tertentu yang memang bisa dibuka. Maksudnya ada tertentu daerah-daerah tertentu yang dibuka, tapi 85% itu ditutup oleh kekuatan gaib. Ayo pakai jasa saya. Ya kan? Jangan takut ditipu, karena kenapa? Bayar saat berhasil ya. Kalau nggak berhasil, nggak terbukti ada sumber minyak buminya, jangan bayar. Oke, sekian dan terima kasih. Orang seluruh dunia
seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.